إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه سيولي لهم الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri kesempatan kita untuk saling bertemu, bertatap muka dan saling sapa. Sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi lagi kesempatan kita untuk duduk di majelis ilmu yang dikatakan di situ adalah taman-taman surga yang ada di dunia. Alhamdulillah juga Allah Subhanahu wa taala masih tetapkan kita dalam keimanan dan keislaman yang mudah-mudahan insya Allah sampai akhir hayat kita berada di jalan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di hari akhir hayat kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membacakan, alhamdulillah kita bacakan surah Yasin. Dikatakan dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Law anzalna hadzal Qur'an, kalaulah saja Al-Quran ini diturunkan ala jabalin, di atas gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a, maka kamu akan lihat gunung itu akan menunduk ketakutan, menunduk merendahkan diri. Kenapa? Min khasyatillah, karena takut dari Allah Subhanahu wa taala, karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja Al-Quran ini diturunkan di atas gunung, gunung itu bisa menunduk takut pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu diturunkan pada kita. Masih banyak manusia yang tidak mau tunduk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, tanpa terasa kita semua ini ya, mungkin walaupun masih ada yang masih muda kepala 3, tapi rata-rata mungkin kita ini sudah kepala 5 semua. Apa kepala 5? Oh belum. Ya. Belum ya. Bagi 2. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, aktsiru. Rasul bersabda dalam hadis yang sahih, aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah kamu mengingat hadimil ladzat, segala sesuatu yang bisa menghancurkan kenikmatan. Aktsiru min dzikri hadimil ladzat, sering-seringlah kamu, perbanyaklah untuk mengingat hadimil ladzat, yaitu perkara yang bisa menghilangkan kenikmatan. Kalau kamu ingat itu, insya Allah nikmat itu hilang, nikmatnya dunia bisa hilang dalam artian kita lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya, apa itu hadimul ladzat? Yaitu apa? Zikrul maut, mengingat mati. Kalau kata orang, mendung itu belum tentu hujan, yang pacaran belum tentu jadian.
Jadi kesini. Yang lamaran belum tentu kepelaminan. Siapa yang pacaran, siapa yang Ya. Tetapi kematian adalah satu kepastian. Tua juga pasti. Datangnya tidak ada pemberitahuan. Kalau diberitahu namanya pendaftaran. Ya. Datangnya tidak ada pemberitahuan dan kematian bukanlah akhir dari satu perjalanan. Makanya kata Rasul, aktsiru min dzikri hadhil ladzat. Kalau nggak percaya coba. Ya, pengantin baru malam pertama tiba-tiba istrinya ngomong, "Pak, tetangga kita sebelah tadi mati." Itu bisa nggak jadi. Nggak jadi apa? Lemes itu. Hilang feeling. Langsung ya, langsung bad mood. Ya. Tadi kuburnya begini diceritakan, tadi kuburnya jatuh, tadi begini, tiba-tiba ada sudah. Langsung ambil wudhu, sholat. Udah mah besok aja. Ya, itu kata Allah sebagai akhiru min dzikri hadhil ladzat, perbanyaklah kamu kadang-kadang kita kan gitu. Makanya kata para ulama, barang siapa yang merasa takut di dunia, maka di kuburnya dia aman. Tetapi yang barang siapa yang merasa aman di dunia, di kuburnya pasti ketakutan. Dalam hadis disebutkan Utsman bin Affan kalau diceritakan tentang akhirat, diceritakan tentang surga biasa saja. Tetapi kalau sudah diceritakan tentang kubur, sudah lewat dengan orang yang meninggal, sudah lewat dengan jenazah yang lewat, maka Sayyidina Utsman ketakutan. Ya. Di An-Abi Ibnu Majah menyebutkan dalam hadisnya Utsman bin Affan, karena Utsman radhiyallahu anhu idza waqafa ala qabri. Utsman radhiyallahu anhu kalau berdiri di atas kubur baka nangis. Hatta yaballa lihiyatahu, sampailah basah janggutnya. Saking menangis ketakutannya sampai yaballa lihiyatahu, membasahi janggutnya. Faqila lahu, kemudian ditanya kepada Abu Bakar, kepada Utsman, tudzakirul jannata, diingatkan atau disebutkan tentang surga, wan nar, kata sahabat, ketika disebutkan tentang surga, wan nar, dan neraka, wala tabki, kamu tidak nangis. Wa tabki min hadza, kenapa kamu nangis karena hanya berdiri di atas kubur? Kemudian Utsman bin Affan menjawab, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul bersabda, innal qabra, sesungguhnya kubur, awwalu manazilil akhirah, dia adalah tempat persinggahan alam akhirat. Fa in naja, kalau seseorang itu naja minhu, selamat dari kubur, fama ba'dahu aisaru minhu, aisaru, fama ba'dahu aisaru minhu, kalau dia selamat di kubur, fama ba'dahu aisaru minhu, maka setelahnya itu dia akan selamat. Wa illam yanju, barang siapa yang tidak selamat, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka setelahnya itu akan lebih dahsyat, lebih syadid, lebih bahaya daripada itu. Mungkin kita sekarang masih bisa ditanya man rabbuka, ya. Masih bisa, semua bisa jawab. Gampang sah, ya kan? Ya. Rupanya Pak kan ya, tadi malam mimpi, bukan ibunya mimpi ditanya malaikat, katanya merasa mimpi ditanya malaikat, ya, marah buka. Coba. Kira dijauhin speaker. Cerita mimpi ini. Jauh itu pasti. Kata ini apa? Jadi ceritanya dia mimpi ada CCTV berduanya, takut ngadu lagi. Nggak ngerti ya, nggak baca ya, bahasa Jambi aja, nggak baca dia. Jadi katanya kirain ditanya malaikat marok buka, rupanya bapaknya datang dekat ibunya, marok buka. Ada pandangan itu. Arti dia mas. Sekarang kita bisa menjawab marok buka.
Kita jawab Allah Subhanahu. Kita bisa Allah, ma dinuka, ma nabiyuka. Kita semua bisa jawab. Tetapi tafsiran dalam ayat yustabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yusabbitullahu alladziina aamanu, Allah Subhanahu wa taala menetapkan. Yusabbitullahu alladziina aamanu, Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada orang-orang mukmin bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Dia bisa mengucapkan, menjawab pertanyaan munkar dan nakir fil hayatid dunya, di dunia dan akhirat. Walaupun sekarang mungkin kita seorang yang bisa jawab, kita tahu bahasa Arab, tapi belum tentu di alam kubur kita bisa jawab. Ya. Karena apa? Dikatakan dalam satu hadis, ya, apabila seseorang sudah masuk di dalam kubur, maka datanglah malaikat aswadani, azraqani, berwarna hitam kebiru-biruan, ya kan? Azraqani, aswadani, azraqani, yang di tangannya membawa sebuah pertungan yang terbuat min hadid dari besi. Ya, cobalah kita kalau diinterogasi sama bos atau diinterogasi sama polisi dan tentara dengan berteriak-teriak, kepalanya ditodong pistol, ya, disuruh jawab. Itu yang sudah kita hafal pun bisa lupa. Sama seperti kita nih imamin, misalnya di belakang kita ada guru-guru kita, di belakang kita ada guru, ada syekh. Itu jangankan ayat Al-Fatihah bisa lupa. Kita lihat di YouTube imam-imam di Maghribi atau di mana, di belakang itu raja-raja. Salat Id, lupa Al-Fatihah dia, langsung sabis norobika. Al-Fatihah lupa. Ketakutan. Ya. Begitulah keadaan kita orang-orang di dalam kubur. Ada yang bisa menjawab, ada yang tidak bisa jawab. Bagaimana bisa menjawab dengan didatangi malaikat munkar dan nakir dalam keadaan muka yang hitam kebiru-biruan dengan membawa pentungan, sambil berteriak, disebutkan dalam hadis teriakannya seperti petir. Berteriak seperti petir, dengan cepat-cepat seperti kilat, seperti petir menggelegar. Bagaimana orang yang tahu kalau memang dia tidak betul-betul beriman dan beramal soleh lewat itu, ya? Mari kita sebutkan hadis di sini. Ya. Maka dikatakan umat Utsman itu akan menangis ketika melewati kubur, karena itu adalah tempat pertama yang akan kita singgah. Dalam hadis lain disebutkan Rasulullah SAW bersabda dari Adil Barra bin Azib radhiyallahu anhu, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami keluar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar, jadi jenazahnya orang Ansar laki-laki. Fantahayna ila qabri, dan kami telah mengkuburnya, buat lubang kubur. Walamma yulhadu, ketika sampai ke liang lahat, kan dua lubang pertama, lubang kedua yang untuk memasukkan jenazah itu. Ya. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah duduk mustaqbilal qiblati, menghadap kiblat. Wajalasna haulahu, dan kami duduk di sekitar baginda Rasulullah. Ya. Wa fi yadihi udun yanqusu fil ardi, di tangan Rasulullah itu ada satu ud ataupun tongkat yang kusu fil ardi, beliau buat begini, dan kusu fil ard, beliau buat begini, ya. Faja'ala yanzuru ila sama wa yanzuru ila ard, dan Rasul melihat ke atas terus melihat ke bawah. Waja'ala yarfa'u basarahu, melihat, menaikkan matanya ke bawah dan ke atas salatan 3 kali. Faqala, kemudian Rasul menjawab, itu saking takutnya Rasul. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dia ampuni dosanya yang dahulu dan yang akan datang, yang masih lagi takut dengan azab kubur, masih lagi beristighfar 100 kali setiap harinya, ya, masih lagi sholatnya sampai kakinya bengkak. Kita masya Allah, kita di sini saya lihat pada bengkak-bengkak itu semua kan, kita di sini masya Allah kan, ya. Bukan karena sakit, bukan karena sholat banyak ya kan? Keselio. Asam urat semua. Ya. Rasul sujud lama, gitu kan? Karena bacaannya panjang. Kita pun sama, sujud lama, ya kan? Karena susah bangun, pinggang sakit, kan? Nah. Agak beda-beda Pak, 11-12 ya. Kemudian Rasul berkata, Ista'idhu billahi min adzabil qabri. Ista'idhu, mintalah perlindungan kamu billahi kepada Allah min adzabil qabri, dari azab kubur. Makanya kita disunnahkan ketika tasyahud akhir baca apa? Allahumma inni, setelah fil alamin innaka hamidum majid. Ya, azab wajibnya kan cuma sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mana sih itu ya?
mentang-mentang wajibnya cuma sampai situ. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ya kan? Padahal, ya kan? Sah sholatnya sah, ya kan? Tapi Rasul mengajarkan setelah kita baca sholawat pada Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, fil alamina innaka hamidum majid. Terus kita baca apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu yang disunahkan kita baca. Kemudian Rasul berkata, istaizu billah, mintalah ampun kamu pada Allah min adzabil qabri marratain aw thalatha. Rasul menyebutkan sampai 2 atau 3 kali kepada sahabat. Summa qala, kemudian Rasul berkata, Allahumma inni, ya Allah, aku memohon ampun, a'udzubika, mohon ampun min adzabil qabri thalatha. Rasul mengucap 3 kali. Ya. Summa qala, kemudian Rasul berkata, innal abda, sesungguhnya seorang hamba al-mu'mina yang mu'min, idza kana fi qita'i minad dunya, apabila dia meninggalkan dunia, wa iqbali minal akhirah, dan dia menghadap akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama. Jadi kata Rasul, ketika seorang itu mati meninggal dunia, maka nazala ilaihi malaikatun minas sama. Makanya para ulama mengatakan ketika orang nazak itu dia bisa melihat malaikat maut. Ya. Dia bisa melihat malaikat maut. Nanti bapak-bapak kalau dia meninggal dekat-dekat bisa sholat cabut bahaya. Setelah cabut Ya. ditarik. Tarik ini dekat-dekat kayak mau juga ini. Karena orang mukmin kata Rasulullah SAW, man ahabba lika Allah, ahabballahu lika. Aku karena siapa yang menyukai bertemu pada Allah, maka Allah pun suka bertemu dengan dia. Tapi kalau bisa jangan sekarang gitu. Enggak. Saya suka Allah, tapi kalau bisa jangan sekarang. Kemudian kata Rasulullah SAW, nazala ilaihi malaikatun minas sama. Maka turunlah malaikat di atas dari langit, biyadul wujuh, muka yang putih. Ini untuk orang-orang yang beriman, bukan orang yang fasik, al-fajir, yang suka bermaksiat. Lain lagi malaikatnya turun. Ya. Nazala ilaihi malaikatun minas sama, maka turunlah kepada dia malaikat dari sama, dari langit, biyadul wujuh, yang putih mukanya, ka'anna wujuhahum syams, wajahnya seperti matahari yang bersinar. Ma'ahum kafanun, dan malaikat tadi membawa kain kafan, kata Rasulullah SAW, kain kafan dari surga. Min akfanil jannah, dari kafannya surga, bukan kafannya dari kafannya itu ya. Wa khulutun min khulutil jannah, dan dia membawa minyak wangi dari surga. Hatta yajlisu minhum maddal basar, kemudian malaikat tadi duduk di sekitar mayit tadi. Ya. Thumma yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malakul maut. Jadi yang datang itu malaikat maut itu biasanya dengan pembantu-pembantunya yang membawa minyak wangi, yang membawa kain kafan dari surga untuk orang-orang mukmin yang sedang nazar. Ya. Jangan tegang ya, santai aja. Santai kambing. Ya. Bisa-bisa nggak jadi nanti malam ini. Ya, kemudian berkata di kepalanya yang nazar tadi, kemudian malaikat berkata, ayyatuhan nafsu thayyibah, wahai roh yang thayyibah, yang baik, ya. Ukhruji, keluarlah kamu, ila maghfiratin minallahi wa ridwan, kepada ampunan Allah dan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Qala fatakhruju, kemudian kata Rasul, keluarlah rohnya orang mukmin tadi, tasilu kama tasilu qitratu min faiz sayqa. Kata Rasulullah SAW memberikan, ulama menganalogikan orang mukmin yang keluar rohnya itu seperti tetesan air yang terakhir keluar dari teko atau penuh. Kalau tekonya itu penuh, kata ulama, kalau ketika dituangkan buyar gitu, banyak. Tapi menganalogikan tetesan yang terakhir yang keluar dari air, dari teko atau botol tadi, tetesan yang sedikit itu. Begitulah lembutnya tetesan pelan-pelan sisa-sisa yang terakhir. Begitulah keluar rohnya orang mukmin. Ya, pelan-pelan. Ya. Itu perumpamaan seperti itu. Tapi beda lagi ketika orang yang fajir,
orang yang bermaksiat, orang fasik, orang kafir. Yang datang bukan bidul wujuh, bukan malaikat yang bermuka putih, tapi sudul wujuh, malaikat yang bermuka hitam. Ya. Malaikat yang bermuka hitam, yang di tangannya itu dikatakan ada mitraqatun min hadid, palu daripada besi. Idza duriba bihal jibal kana turaba. Dikatakan palu yang dibawa malaikat tadi, idza duribal jibalu lakana turaba. Kalau dihantamkan ke gunung lakana turaba, maka gunung itu jadi abu. Dasar. Ya. Bagaimana bentuk kepala kita ya? Masya Allah. Belum tentu udah meledak. Ya, kalau dipukulkan ke debu, ke batu, maka akan jadi dipukulkan ke gunung, maka akan jadi abu. Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah SWT dari azab. Karena selamat kita dikubur, insya Allah kedepannya kita akan nanti kita akan bagaimana kita bisa selamat. Paling salah satunya dengan kita sering-sering membaca suratul mulk, itu salah satunya. Ya. Jangan pernah tinggal sebelah pas isya sebelum tidur baca suratul mulk. Insya Allah kita akan diselamatkan dari azab. Kemudian ya, wa innal 'abdal kafir, adapun hamba yang kafir, ya kita ini kata Rasulullah SAW, orang itu kadang pagi beriman, siang bisa kafir, siang kafir, pagi beriman. Ya, makanya itulah butuhnya kita duduk bersama orang-orang soleh, bersama orang-orang baik, ya kan? Untuk meningkatkan keimanan kita. Bahkan banyak perkara-perkara yang mungkin bisa menjatuhkan kita kepada kekafiran, yang mungkin tanpa kita terasa sering kita lakukan. Karena di Indonesia itu dukun sama kiai susah bedakan. Ya, benar. Kalau dulu gampang kita bedakan, tapi sekarang dukun udah pinter. Dia mirip-mirip kiai, gambutan, sorbanan, jubahan, gitu kan. Kiai ini gitu juga. Rasulullah SAW bersabda, man ata kahinan aw urrafa, ya fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada Allah, kata Rasulullah SAW, au kahinan atau seorang dukun, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia membenarkan, meyakini apa yang dibilangnya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, sungguh-sungguh dia telah kafir dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Atau dikatakan bahwasanya kalau dia bertanya saja, ya lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman. Dalam hadis yang sahih, kalau siapa yang datang kepada paranormal atau keyakinan dukun, kemudian dia bertanya, saja, lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman. Saya pernah nge-prank dukun itu, paranormal gitu kan. Di waktu itu terkenal di tempat saya. Saya tanya, gimana nih istri saya kok nggak ada, gini ya. Oh, istri kamu di sini. Pada waktu itu saya belum kawin, saya bilang. Yang penipu dia. Gak ada. Tapi sering betul Ustaz yang dia bilang kan. Memang bisa betul karena ada jin yang diberikan kekuasaan untuk mencuri berita di langit, sebagaimana disebutkan dalam surat jin kan, atau baca di surat jin. Jin itu bisa mencuri berita dari langit, itu yang disampaikan kepada para pemata. Makanya dikatakan, kenapa orang datang ke paranormal? Karena mungkin yang datang itu abnormal. Kenapa orang datang ke para pintar? Karena yang datang itu bodoh. Tidak zaman lagi sekarang begitu. Kalau zaman dulu masih musim ya ramai. Dulu tuh yang begitu-begitu ramai gitu. Apalagi ilmu kanuragan itu hobi banget dulu saya ya. Dalam zaman SMP itu mentah saya. Hobi banget dulu saya. Segala perguruan saya masukin dulu. Ya ajiman itu saya banyak dulu. Ya. Raja-raja itu badan saya penuh dulu. Iya. Ya, dulu kan zaman SMP, zaman sekolah itu kan suka gitu orang pelai-pelai gitu kan. Badan kecil tapi belakangnya. Ya. Tawuran begitu kan, mau pakai begitu-gitu, mau pakai jimat. Ya. Tebal dipukul pakai kayu, sakit.
kalau nggak makan 3 hari nggak tahu berapa. Oke. Kemudian seorang kafir atau yang fasik idan qata'a minad dunya fi qita'i minad dunya, seorang kafir ketika meninggal nazala ilaihi minas sama, maka turunlah dari langit malaikatun ghiladun shidad, turunlah malaikat yang serem ya, sudul wujuh, yang mukanya hitam, ma'ahu masuhu minan nar, di tangannya itu ada pukulan dari api neraka, dari api. Fayajlisuna minhu maddal basar, dia duduk di sekitarnya sampai sejauh mata memandang. Summa yaji'u malakul mauti, kemudian datanglah malaikat maut, hatta yajlisu inda rasihi fayaqulu, kemudian dia berkata, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai ruh yang jelek. Dikatakan bahwasanya ketika umat Islam, orang mukmin itu meninggal, rohnya kan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika meninggal, ketika setelah nazak ya, dikatakan nazak keluar kan dari kaki kan, dari kaki. Dikatakan para ulama begitu sampai di perut itu biasanya diturunkan lagi. Orang nazak itu sudah sampai sini, sampai perut, diturunkan lagi. Saat itulah biasanya setan menggoda, tuh kakek jadi mati kan? Enggak mati loh gitu. Kata ulama seperti itu. Jadi sudah naik sampai ke perut, turun lagi. Ya, saat setan menggoda dia, terus dia sombong, dia tidak lagi yakin pada Allah Subhanahu wa taala dan putus asa, saat itu ditarik sama malaikat, disetak gitu. Dikatakan roh yang sudah keluar dari badan itu, kata para ulama, saat orang-orang sibuk memandikan, mengkafani, itulah roh menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibukalah pintu langit ke-1, ke-2, ke-3 sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua malaikat berkata, siapa ini? Kenapa halunya semerbak? Oh, ini fulan, si fulan bin fulan, disebutlah semua kebaikannya. Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Setelah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia akan dikubur, saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala kembalikan lagi rohnya ke jasad. Makanya dikatakan di dalam kubur itu roh akan kembali ke jasad. Makanya dikatakan bahwasanya mayit itu mendengarkan orang-orang yang bicara di atas kuburnya. Makanya kalau kita orang baik, orang bicara akan yang baik-baik. Makanya ketika mengangkat jenazah, orang Pak Imam mesti bilang, kita saksikan bahwa mayit ini orang baik. Sedangkan orang baik. Kalau itu baik, kalau tidak baik, baik. Baik juga itu ganggu orang lagi. Kalau tidak baik, ada yang mengantar. Baik juga itu ganggu orang lagi Pak di dunia. Iya, ya. Mesti seperti itu kan, kita yakini. Nanti setelah itu mentalkin kita sebut lagi, kita yakin, kita percaya orangnya orang baik. Gitu. Kita percaya kalau ada orang baik. Contoh Pak. Ya. Itu kalau roh orang mukmin, kembalikan jasadnya dengan pelan-pelan, kata Rasul dalam hadisnya, sangat hati-hati para malaikat membawa roh ini kembali ke jasad. Beda dengan orang-orang yang fasik, orang fajar, orang yang suka maksiat, kata Rasulullah SAW. Maka rohnya itu disebutkan dalam Al-Quran, la tufattahu lahu abwabus samai hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Dikatakan bahwasanya pintu-pintu langit itu tidak mau terbuka. Tidak ada langit, pintu langit yang menerima orang-orang yang jahat, orang kafir. Hatta la tufattahu lahu abwabus sama, dan tidak terbuka pintu-pintu langit hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf, hatta yalijal jamalu, sampailah onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Itu pemahaman dalam Al-Quran. Kalau onta sudah bisa masuk dalam lubang jarum, maka sudah terbuka pintu langit. Artinya apa? Sesuatu yang mustahil. Makanya orang-orang jahat itu tidak terima di langit, dilemparkan ke dalam ke bawah bumi. Kata Rasulullah SAW, Allah berkata, catatlah catatannya di Sijjin. Dan orang-orang yang soleh tadi, catatlah amal catatannya di Illiyin, tempat yang paling tinggi. Jadi orang roh dikembalikan ke jasad. Saat itulah kata para ulama, kan orang mayit itu akan mendengar apa yang kita bilang, apa yang kita ucapkan. Makanya dilarang orang itu niyah, nangis berteriak-teriak sampai sobek baju. Itu kan menyiksa si mayit. Makanya kita disunahkan ucap yang baik-baik, baca yang baik-baik, ya, ucapkan yang baik-baik. Sampai disebutkan mayit itu mendengar terompah telapak kaki saudara keluarganya yang berjalan sampai ke pintu gerbang kuburan. Dia masih mendengar. Dan ini terjadi
pada Rasulullah SAW pada waktu perang Badar. Pada waktu perang Badar di bulan Ramadan, ya pada waktu umat Islam berapa itu? 313 ya? 313 dan dan orang-orang Quraisy berapa? 1000 ya, 1000. Saat itu setelah pembesar Quraisy mati, itu dimasukkan dalam satu lembah atau sumur yang disebut Qalibul Badr. Namanya Qalibul Badr. Di situ ada Abu Lahab, ya, Umayyah dan lain sebagainya. Rasul bilang, ketika telah dipendam, dimasukkan ke dalam Qalibul Badr, dalam sumur tadi. Kemudian Rasul bilang, wahai fulan, wahai Abu Lahab, semua disebut oleh Rasulullah SAW. Satu-satu disebut oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian apa? Kemudian kata Rasulullah SAW, tengoklah, apakah kamu telah mendapati apa yang sudah kamu dijanjikan oleh Tuhan kamu. Kami sesungguhnya wajadna ma wa'adna rabbuna haqqan. Sesungguhnya kami telah mendapati apa yang telah Tuhan kami janjikan, apa yang sudah Allah janjikan. Kemudian Umar bin Khattab bingung, bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasul, atukallimul mauta, kata Umar bin Khattab, apakah engkau berbicara dengan orang mati? Ya. Kenapa engkau berbicara sedangkan mereka sudah mati? Sedangkan mereka sudah dikubur, sudah dipendam di laut. Apa jawab Rasulullah SAW? Ma antum bi asma' minhum lima aku. Sesungguhnya kamu itu tidak bisa lebih mendengar daripada apa yang aku ucapkan daripada mereka. Maksudnya mereka itu bisa lebih mendengar daripada kamu dan dengan apa yang aku ucapkan. Dari sinilah istinbat yang menyebutkan bahwasanya mayit itu mendengar. Makanya ketika kita masuk kubur, kita disunahkan baca assalamualaikum ya ahlal kubur. Kenapa kita suruh salam? Karena mayit itu ketika kita ucapkan salam dikembalikan ruhnya oleh Allah SWT untuk menjawab salam kita. Tapi kita nggak dengar. Kalau dengar payah. Ya. Waalaikumsalam. Satenya mas 2 gitu. Dan Allah Huzana ya. Allah ya Rabbi. Oke. Makanya yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah Subhanahu wa taala menetapkan ucapan kita di dunia dan di akhirat. Itu tergantung amalan kita. Makanya ketika orang Islam yang rajin yang dikatakan bahwasanya ketika umat orang-orang yang soleh meninggal, maka datanglah satu sosok dalam berbentuk manusia, yakti sholatul, maka datanglah sholat dia berada di endarosi. Berdirilah sholatnya itu berbentuk manusia di kepalanya. Dan datanglah yang zakat di sebelah kirinya. Datanglah puasa duduk di sebelah kanannya. Dan datanglah semua amal ibadahnya dari sedekah, silaturahim, dia zakat dan lain-lain sebagainya inda rijlihi. Jadi semua amal baik kita yang kita buat di dunia itu akan menjadi bodyguard kita menghadapi munkar dan nakir. Dalam hadis yang sahih banyak disebutkan. Dia ketika datang malaikat munkar dan nakir, dikatakan para ulama, dia datang dari kepalanya, kemudian datanglah di bodyguard sholatnya. La kibali madkhal, tidak ada jalan di sini untuk kamu. Datang dari sebelah kirinya ada zakatnya, dari kanannya ada zakat puasanya, dari depan dari kakinya la kibala madkhal, tidak ada jalan untuk kamu. Jadi sholat kita, zakat kita, sedekah kita, silaturahim kita menjadi pengaman kita di alam kubur. Itu kalau kita rajin, ya. Kalau subuh tiap hari siangan, sholat subuhnya subhan terus, ya. Subuh sekalian duha. Nanti kalau sama duha, habis zuhur sholatnya. Di jamaah lebih parah lagi kalau di jamaah. Ya. Jamaah setahun sekali. Ya. Di jamaah dengan zuhur sholatnya. Kan langsung 5 sekali. Ya. Itu kalau orang soleh kata para ulama. Kalau orang-orang yang ahli maksiat, auzubillahi dzalik, mudah-mudahan kita ditutup air kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Ya.
Kalau kita yang ahli maksiat, nauzubillah min dzalik, begitu datang munkar dan nakir, ditengok sini, wah, ini janda yang ini, itu janda yang itu, wah bahaya, langsung digebuk sama. Ya, waduh, bahaya ini. Ya, hati-hati. Nauzubillah min dzalik. Jadi yang salah satu juga cara yang untuk meringankan kita dari azab kubur, kata para ulama, ketika Rasulullah SAW lewat di kuburan, satu kubur, kemudian Rasul bilang ini mayit sedang diazab, ya kan? Sebabnya apa? Dua, apa itu? Yang pertama, dia tidak pandai bersuci pada waktu dia beruang yang kecil. Terus yang kedua, karena kalau aku jawab, Ustaz lihat ini. Ustaz datang lagi ke sini. Nanti hilang silaturahmi ya Pak. Itu bagi Pak. Yang pertama, dia tidak pandai bersuci pada waktu dia buang air kecil. Yang kedua, dia berjalan dengan namimah, ngadu domba. Jadi salah satu cara untuk kita memang selamat dari azab kubur, pertama pandai-pandai bersuci, buang air kecil. Ya. Kalau air kecil di mall, berdiri, ya. Habis itu sholat, itu udah pipisnya kemana-mana, ya. Hati-hati. Makanya diajarkan oleh para ulama ketika buang air kecil itu biar semuanya keluar. Nah, selain mendeher, kita ini digosok dari bawah ke atas terus. Gitu. Memang seperti itu diajarkan orang. Ya? Untuk apa? Untuk mengeluarkan sisa-sisa kencingnya itu. Jangan sampai begitu sholat, terpaksa. Mau dipraktekin? Ada ketawa semua. Seperti itu memang diajarkan. Ya. Kameranya hidup Pak. Ya. Ada masalah seperti itu memang ulama detail mengajarkan. Ya. Apalagi kalau dalam keadaan misalnya masih ini ya. Setelah itu buang air kecil, itu pas begitu lemes, itu sisanya masih ada. Iya enggak? Hah? Kalau yang ditanya. Aduh, ya benar. Enggak usah nganu. Iya kalau sampean itu karena udah lama. Udah tahu. Iya bener. Cobain nanti malam ya Pak, coba subuh nanti kan. Lihat ya kan. Oh malam atau subuh ya? Oke. 2 kali kan. Jadi harus benar-benar dijaga buang air kecil kita, ya benar-benar dijaga. Cara beristinja, kalau nggak ada air ya pakai batu atau apa ya. Pakai batu. Pernah pakai batu? Belum pernah Pak. Kalau udah kebun dia bawa air. Jangan lecet kalian. Kemudian Rasul bersabda wa amal, dalam hadis lain wa amal munafik wal kafir, orang munafik, orang Islam tapi munafik. Wal kafir fa yuqalu ma kunta taqul fi hadzal rasul. Jadi ketika mayit yang mukmin yang saleh dikatakan, apa yang kamu tahu tentang laki-laki ini? Dia huwa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Muhammad Rasulullah. Tetapi orang yang munafik dan orang kafir dikatakan la kunta taqul fi hadzal rajul. Apa yang kamu ketahui tentang dia? Yang orang yang munafik dan yang kafir kata Rasul, fa yaqulu la adri. Jadi bapak-bapak yang nggak bisa bahasa Arab nanti di kuburan bisa bahasa Arab misalnya. Ya. Kemudian ketika ditanya fayaqulu la adri, aku tidak tahu. Ketika ditanya dia Islam tapi munafik, dikatakan la adri, aku nggak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulu nas, aku mengucapkan seperti apa yang orang lain ucapkan. Jadi dia ikut-ikutan aja. Fayuqalu la daraita wa la taraita, kata malaikat tadi, la daraita, kamu tidak tahu, wa taraita, dan kamu tidak mau baca. Kamu tidak mau ngaji, kamu tidak mau belajar, kamu tidak mau sholat, kamu tidak mau zakat, kamu tidak mau silaturahim. Ya. La daraita wa la taraita.
wa yudrabu bimaqarid min hadid. Kamu semua tidak buat, ya, kamu semua tidak lakukan kebaikan, yudrabu bimaqarid min hadid, kemudian dipukul bimaqarid min hadid dengan palu dari besi. Darbatan, satu pukulan, fayasihu sayhatan, kemudian dia teriak dengan teriakan yang keras, yasma'uha man yalih. Jadi dikatakan para ulama dalam hadis, ketika mayit itu disiksa, yasma'u sayhatan, jadi orang-orang yasma'u sayhatan, dia teriak itu didengar, akan didengar teriakannya, man yalih, dengan yang ada hewan-hewan yang ada di sekitarnya, ghayr saqalaini, kecuali dua. Saqalaini itu apa? Dalam sholawat itu Muhammadun apa? Dzulqarnaini wa Saqalaini. Saqalaini itu apa? Saqalaini itu ucapan untuk jin dan manusia. Saqalaini. Jadi jin dan manusia itu gelarnya Saqalaini, yang bikin berat di dunia, ya. Jadi ketika mayit diazab, itu hewan-hewan di sekitarnya bisa merasakan azab itu, bisa merasakan kalau mayit itu sedang diazab. Makanya kata Rasulullah SAW, marra ala janazah, marra alaihi janazah. Ketika Rasul berdiri, ada jenazah lewat. Kemudian Rasul berkata, mustarihun wa mustarahun minhu. Rasul menyebutkan satu istilah, mustarihun wa mustarahun minhu. Faqalu, kemudian sahabat bertanya, mal mustarih wa mal mustarih minhu. Mal mustarih wa mal mustarahun minhu. Mustarih itu apa? Kata Rasul menjawab, al-abdul mu'min, seorang hamba yang mukmin, yang rajin ngajinya, rajin sholawatannya, rajin sholatnya, rajin silaturahimnya. Yastarihu, yastarih itu apa? Istirahat. Jadi seorang hamba yang mukmin, ketika dia meninggal, artinya dia istirahat. Yastarih min nasabid dunya, dia istirahat daripada kesusahan dan dengan segala gangguan dunia. Dia istirahat min nasabid dunya, dia istirahat dari cobaan dunia. Dia istirahat dari segala hiruk pikuk dunia. Makanya Rasul menyebutkan orang mukmin, orang soleh itu namanya mustarih. Dia meninggal istirahat, bebas dari gangguan, ya, bebas dari hinaan, tidak lagi dimarahin bosnya, tidak lagi dia ngomelin bininya, ya kan? Istirahat dia. Alhamdulillah, bebas, ya kan? Ya, yastarih min nasabid dunya wa adzaha. Orang mukmin yang soleh, dia itu meninggal yastarih, istirahat, min nasabin, dari susah payahnya dunia, wa adzaha, dan segala gangguannya. Siapa yang disebut mustarah minhu? Kata Rasul, yang mustarah minhu itu al-abdu wal-abdul fajir, seorang mukmin, seorang hamba yang fajir, yang jahat. Itu yastarih minhul ibadu wal biladu wasyajaru wad dawab. Jadi orang yang jahat, orang fajir, orang fasik, kata Rasul, mustarah minhu, orang yang istirahat dari dia. Jadi kalau dia meninggal, orang senang, alhamdulillah, mati juga dia, gitu. Jadi orang lain istirahat dari dirinya, orang lain istirahat dari segala kejahatannya, orang lain istirahat dari segala ucapan jahatnya. Makanya sebut kalau besar yang bilang baik tadi. Itu yang dibilang baik tadi. Iya. Udah mati udah baik kan, nggak ganggu. Yastari minhu, maka orang-orang lain istirahat dari gangguannya. Wal biladu, satu negaranya, wasyajaru wad dawam, bahkan hewan, pohon-pohon istirahat dari dia. Soalnya orang ini bikin rusuh banget, ya. Bahkan saja orang, satu negara, satu negeri, wasyajaru wad dawam, pohon dan hewan-hewan pun senang dengan dia mati. Nepangin pohon berarti itu. Innal mayyita idza wudi'a fi qabri, sesungguhnya mayit apabila telah diletakkan dalam kubur, innahu yasma'u haqqan 'alihim, sesungguhnya dia akan mendengar suara telapak kaki atau terompahnya, hina yuwalluna anhu, ketika orang-orang pergi darinya. Jadi dia dengar. Makanya kita dianjurkan kita baca doa, kita baca tauhid, kita baca doa, kita baca Quran, ya.
Kenapa dikatakan baca Quran, baca lain-lainnya itu bisa sampai, apalagi dari anak-anaknya, karena anak-anak itu dari hasil didiknya, ya. Dia dapat pahala jariah dari itu, ya. Jangan sampai kita meninggal, anak kita tidak bisa baca Quran untuk kita, ya. Pergi ke kuburnya bawa MP3, ya. Sedih, ya. Jangan sampai anak-anak kita nggak bisa ngaji, begitu kita meninggal suruh orang lain yang ngaji, ya. Oke, jadi ya, dalam hadis lain disebutkan ketika orang fajir, orang yang jahat yang tidak mau beramal soleh, ketika dia menjawab pertanyaan munkar dan nakir, disebut apa? Dikatakan para ulama sampai bunyi gigi geramnya, disebut ha. Disebutkan dalam hadis disebut ha la gitu. Sampai bunyi gigi geramnya. Makanya ketika dikatakan ulama, ketika roh dicabut itu sampai ke atas ini, disitulah ini tudutul an. Dia katakan aku ingin tobat sekarang. Katakan rohnya sudah sampai ke hulku, ya. Dia katakan ini tudutul an, aku akan tobat sekarang. Makanya sebagian mayit akan berkata, dalam Al-Quran disebutkan apa ya ayatnya? Hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'un. Ya Allah, maka ketika mayit itu sudah sampai rohnya, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku. Apa kata dia? La'alli a'malu shalihan fima tarak. Ya aku mudah-mudahan aku bisa membuat baik segala amalan yang aku tinggalkan dulu. Dulu diajak ngaji nggak mau, diajak tasik nggak mau, diajak jamaah nggak mau, ya diajak sholat payah, ya. Diajak apa-apa baik susah, ya diajak jahat senang cepat gitu, ya. Ya, karaoke gitu kan. Kalau di sini karaoke aman, kalau di Indonesia karaoke nggak aman. Hah? Ya gangguan. Makanya istri saya paling takut kalau saya balik banyak gangguan kan. Kalau di sini aman. Apa sih sen? Hah? Kabar bareng. Oke. Ya. Maka dikatakan la'alli a'malu shalihan fima tarak. Semoga aku bisa melakukan apa-apa yang aku tinggalkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka menjawab, la'alli a'malu shalihan fima tarak. Kalla. Kata malaikat, kalla, tidak sekali-sekali kamu bisa kembali. Innaha kalimatun huwa qailuha. Innaha kalimatun, sesungguhnya itu adalah kalimat qailuha yang hanya engkau ucapkan. Itu hanya omong-omong, kata malaikat. Udah lama gak ada ngomong kan? Itu arti bahasa kita gitu. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cuma ucapan kamu aja. Itu cuma omong-omong kamu aja. Ya, innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Karena di belakang dia sudah ada barzakh yang menunggu, makanya dia minta kembali, ya. Hatta idza ja'a ahadakum mautu qala rabbirji'un. Atau dalam ayat lain, rabbi laula akhartani apa? Ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Ya Allah, tolonglah tunda sedikitlah. Aku mundur dikit aja, mau sedekah. Gitu. Fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Aku akan jadi orang baik. Ya. Allah. Jadi dikatakan juga pada banyak hadis, selain malaikat munkar dan nakir yang berwajah seram berwarna hitam kebiru-biruan, itu juga dikatakan bahwasanya ada ulal syajaratul aqra, kan syajarul aqra yang menunggu di bawah kaki kita. Ya, ketika kita tidak bisa menjawab langsung didaham maksudnya. Syajarul aqra, ular hitam itu. Dikatakan untuk orang-orang yang melalaikan sholatnya,
bukan orang-orang yang tidak sholat tapi melalaikan sholatnya, tidaklah sholat kecuali sudah mau habis. Sebentar 2 menit lagi masih dapat 1 rakaat kan berarti dapat 4 rakaat, 3 rakaat. Pada saat dapat 1 rakaat, kemudian artinya dia sudah dapat sholat. Itu kalau nggak sengaja. Kalau tiap hari mana ada cerita. Main galop misalnya kan. Diskon lagi setahun kali. Ada yang main galop nih? Hah? Masya Allah ya. Ya. Tak apa-apa. Di sini aman main galopnya. Nggak ada yang tukang bawa-bawanya. Nah, kalau saya tahu misalnya enggak, saya ada pengajian dakwah waktu pemain galop semua bapak-bapak ini. Bawa sendiri. Ya, bawa sendiri ya. Oh di sini bawa sendiri ya. Yang bayar di Indonesia tak? Oh di Indonesia bahaya. Mau milih gimana? Ya kan Pak Ino, biasa Pak Ino itu. Aku cuma diceritain kemarin kalau gitu. Coba orang kaya. Iya benar. Kalau saya mau main bola aja nggak ada main bola. Berantem juga iya, main bola nggak ada. Enggak semua ya. Rombol aja rombol. Oke. Dan salah satu dikatakan yang paling semua orang tidak akan pernah selamat, semua orang akan mengalami, yaitu apa? Semua orang yang akan mengalami di kubur itu apa? Semua, bahkan syuhada, sahabat-sahabat, semua akan dapat satu ini di dalam kubur, yaitu apa? Himpitan kubur, semua dapat. Semua akan dapat. Yang himpitan di dalam kubur itu akan menimpit ketika mayat sudah dikubur. Makanya Rasul bersabda, lau naja ahadun min dhammatil qabri. Kalaulah saja orang itu selamat dari himpitan kubur, la naja Sa'ad bin Mu'adz. Kata Rasul, kalaulah memang semua orang bisa selamat dari himpitan kubur, maka yang pertama kali akan selamat adalah Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa disebut Sa'ad bin Mu'adz? Dikatakan bahwa Sa'ad bin Mu'adz itu mengislamkan orang suatu kabilah besar. Makanya ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal, itu 70.000 minal malaika yanziluna minas sama. 70.000 malaikat turun ke bumi untuk menyaksikan jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz. Makanya kata Rasul, kalaulah saja orang bisa selamat dari himpitan kubur, maka yang paling pertama selamat adalah Sa'ad bin Mu'adz. Tapi Sa'ad bin Mu'adz pun tidak selamat dari himpitan kubur. Tapi dikatakan para ulama, himpitan kubur untuk orang-orang mukmin dikatakan itu seperti pelukan seorang ibu pada anaknya. Kita terbuat dari tanah dan terbuat dari tanah dan kembali ke tanah. Jadi ketika tanah itu menghimpit, kata para ulama itu seperti pelukan seorang ibu pada anaknya. Untuk kita orang-orang yang sholat yang sering ngaji kayak antum gimana sholat. Aminnya keras banget kayaknya. Ada sesuatu yang disembunyikan kayaknya. Kenceng kali aminnya. Kayaknya lurus saja malam ini. Apa nih nungguin ya? Pesanan dari luar. Nanti lah, nanti yang keluaran 2025 ya. Pesanan tuh dari luar rumah kayaknya ini harus sok gitu. Harus suruh bawa yang nanti. Catat ya kalau bapaknya ngomong apa di sana gitu. Kalau ada ntar malam dikumbungi. Spekternya terlalu dekat ke dalam. Ini ceritanya apa? Apa? Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab segala pertanyaan dan fitnah-fitnah di kubur. Dimudahkan untuk dikuatkan hati kita, dimantapkan ucapan kita untuk menjawab semua pertanyaan yang dihadapkan pada kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang-orang yang fajir, kata Rasul dalam hadis, akan datang kepadanya satu laki-laki a'ma, asammu abkam, akan datang seorang laki-laki yang buta, yang bisu, yang tuli, fi yadihi mirzabatun. Seorang akan datang, orang yang fajir, yang suka bermaksiat, kata Rasul, di dalam kuburnya akan datang seseorang yang a'ma, yang buta, bisu, tuli, menyeramkan, kata Rasul. Wa fi yadihi mirzabatun, di tangannya itu mirzabatun, satu pukulan. Lau duriba biha jamalun kana turaban. Akan kalau dipukulkan di gunung, laka turaban akan jadi abu. Lepas saya. Oke ya.
Apakah di alam barzakh ruh itu punya komunitas? Wah. Kedua, kalau kita kan diajarkan selalu mengirimkan doa sedekah buat orang tua yang sudah meninggal. Berarti dengan demikian, dengan sedekah kita Komunitas ada main golf sana. yang diberikan di alam barzakh dari anaknya ke alam tersebut. Betul nggak masalah? Gimana yang kita Kita kan sering bersedekah parah buat orang tua yang udah meninggal, saudara yang udah meninggal. Dengan demikian berarti kalau bayangan saya itu ada rezeki. Memang sampai itu yang sudah tidak ada khilaf para ulama, kita sedekahkan untuk mayit itu sampai mulai. Nah, terus kalau masalah di kitab ruh di Ibnu Qayyim. ada ruh yang berkomunitas gitu, betul nggak sih? Artinya ada yang ngiri karena orang ini dapat sedekah dari orang lain. Allah alam, saya nggak tahu. Maksud saya tuh di alam barzakh sendiri ya ada komunitas nggak sih? Ini orang baik, ini orang saling berkunjung gitu. di alam barzakh itu Nanti kan semua setelah dikatakan setelah setiap Ada yang sana nggak tahu nih. setiap orang setelah lulus dari pertanyaan munkar dan nakir, maka kata Allah, angkot sodaka abdi, kata Allah SWT, sungguh-sungguh sudah benar hambaku, maka kirimlah pada dia makanan dari surga, kirimlah dia pakaian dari surga, dan luaskanlah kuburnya. Maka dikatakan kubur orang yang di dalam kubur diluaskan sab'una zira'a. Sab'una zira'a itu ya seperti sekitar 40 meter, 30 meter begitu. Diluaskan oleh Allah SWT sampai nampak taman-taman surga di dunia. Seperti itu. Adapun dia itu saya nggak tahu. Kalau sehari selama yang meninggal itu sangat membutuhkan dari yang hidup. Iya tuh. Oke, gitu. Nah, apakah di alam barzakh ini orang-orang yang seperti apa yang membutuhkan orang yang hidup? Karena boleh jadi dengan amal yang dia udah cukup gitu, kurang. Idza mabtanu Adam in qata amaluhu, ya kan min salas ila apa? Shadaqatin jariyah, ilmun yantafi'u bihi, waladun shalih yad'u lahu. Itu yang paling ditunggu. Amal jariyahnya dia, ya, sedekah kita untuk masjid, untuk lain-lain sebagainya, itu amal jariyah yang terus mengalir misalnya. Atau kalian misalnya antum nih ngajak, ada teman memang jarang ngaji, kita aja ngaji. Nah, dia ngaji pahalanya akan jadi amal jariyah antum. Antum ngajarkan Al-Fatihah ke anak sampai dia bisa, nanti dia ngajarkan orang lain, ngajar lagi ke anaknya, ngajarkan lagi ke temannya. Pahala orang-orang itu akan dapat ke mayit semua. Itu amal jariyah. Berarti di alam barzakh para ruh itu memiliki kebutuhan. Betul, ya. Untuk Tidak kita. seperti yang sebelum kafir yang tidur sama tiga. Nah, makanya dikatakan dalam kitab Ar-Ruh, dalam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya sahabat membacakan Al-Quran di kepalanya mayit. Kemudian Imam Ahmad berkata itu bid'ah. Kemudian Imam Ahmad ditegur sama orang tadi yang buta itu, apakah kamu tahu tentang si fulan? Oh ya, aku tahu. Itu orang yang sikop, yang baik, yang hadisnya sahih. Bahwasanya dia telah berkata padaku, kalau aku meninggal tolong bacakan Al-Quran di kepalaku. Katakan suratul Baqarah di kepala. Di surat Al-Asr kita pun tuh ada. Maka kita boleh membaca Al-Quran untuk situ, untuk mayit. Ya. Insyaallah pahala sampai. Kan kita anak-anak selalu kirim baca Al-Quran. Berarti dalam tengah waktu yang ditetapkan dalam alam barzakh, si ruh ini butuh rezeki dari Amal jariyah itu yang disebut amal jariyah. Amal jariyah, sedekah jariyah kita. Sedekah yang kita berikan kepada amal jariyah, kepada masjid, kepada madrasah, pesantren, itu amal jariyah. Dan waladun soleh, anak yang soleh yad'ulah, itu yang pahalanya tidak akan putus. Anak soleh kan itu. Iqta amalu illa min salas. Semua amalnya terputus kecuali 3. Amal jariyah, ilmu bermanfaat. Ya waladun soleh, anak yang soleh yad'ulahu. Allahumma tuqurrahu. Allah bakal dilihat di jannah wala taqurrahu hurratan min muhtadir doa. Itu sampai. karena kan ada riwayat juga setelah selesai pertanyaan kubur, kalau udah selesai lulus maka tidurlah kamu sampai menunggu hari kiamat. Kalau kata Betul, memang. nanti dia butuh lagi dong kalau tidur kan. Enggak disuruh istirahat memang. Ya memang dia sudah. Jadi doanya kita pun itu akan menjadi pahala untuk kita sendiri. Kita kan nggak tahu dia di mana. Itu masalahnya. Kalau kita tahu dia di mana, nggak tahu kita ya. Kita memang Allah katakan nim naumatul arus. Tidurlah kamu sepertinya tidur orang pengantin baru. Seperti itu kan? Tetapi kita kan nggak tahu dia di mana. Karena kita tidak tahu, itulah kita terus berdoa. Kalau kita sudah tahu, sudah dapat info, sudah tuh masuk surga, ya udah stop ini kayak enak. Ya? Tapi bohong gitu. Kan? Kalau tidur ya, kalau Kayak punya orang dalam aja sampai. Kalau ada orang dalam yang ngasih tahu nggak apa-apa. Karena kita tidak tahu, itulah kita usaha terus doa terus. Nggak ada orderan sana. Sudah selesai nih pertanyaan, aman gitu kan ya.
Aman. Ada lagi? Ini tak minta. Oh, iya. Ini kan Masalah ini kaum perempuan. Nah. Mengantarkan jenazah ke kubur itu kan diharamkan tak? Perempuan. Iya. Dan tidak diharamkan sih, boleh, cuma Boleh. dilarang, dimakruhkan Karena perempuan. saya dengar, karena kaum perempuan itu kalau mengantarkan mayat sampai ke kuburan itu akan menambah siksa kubur. Karena dari mayat. dikhawatirkan perempuan itu yang paling lemah perasaannya. Nanti dikhawatirkan dia akan niyahah itu abah begitu misalnya. Misalnya, Hah? Jadi bagusnya gimana? Sebaiknya memang kalau memang dia tidak aman dari itu nggak apa-apa, asal tidak bersoleh, tidak berdandan, jauh dari laki, tidak berikhtilat gitu loh. Dikhawatirkan dia nggak sabar ditinggal abah yang ganteng. Iya. Nih, Rasanya. ditakutkan seperti itu. Perempuan tuh lemah kan, lemah pikiran, lemah perasaannya. Dia akan nangis jatuh-jatuh, guling-guling. Tapi masih boleh ya? Hah? Masih boleh. Makro. Aja itu tak. Boleh, tidak sampai haram. Diharamkan kalau dia berdandan, bersoleh ini itu kan malah berdandan ya kan. Maklum kalau sering-sering kan jadi ini. Akan Rasul berkatakan ini nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Aku melarang kamu dari ziaratil kubur fazuruha. Maka ziarahlah itu kan umum, untuk umum. Haramnya tergantung keadaan. Misalnya meninggal suaminya nih, mumpung lagi rame nih ya, sambil cari-cari yang lain dengan bersoleh itu kan. Itu di luar ini. Jadi masih boleh, Tat ya? Boleh dong. Tapi jangan itu yang dikhawatirkan biasanya ikhtilat gabung sama yang lain-lain. Dan perempuan pasti nangis di situ. Itu yang membuat nanti mayatnya tersiksa. Jadi lebih baik nggak usah. Iya. Siapa itu istrinya ini? Wah, masih anjing gitu. Lebih baik nggak usah. Kalau dikhawatirkan nanti dia niyahah. Iya. Pada umumnya gitu di rumah aja sudah tangis-tangisan, apalagi di waktu Begitu dikubur lebih nangis lagi dia. Nah, itu. Nangis seneng itu tadi. Terbaik nggak usah ya. Kenapa nggak dari dulu? Jadi itu kalau suaminya jahat, ya kan? Nah, kenapa baru sekarang matinya gitu? Jadi baiknya lebih baik nggak usah ya. Kalau dikhawatirkan dia akan berbuat seperti itu. Nanti dilihat orang, wah istrinya masih cantik gitu. Makanya orang yang cantik itu ada yang mensunahkan memang pakai cadar kalau memang merasa cantik gitu ya. Aku jadi fitnah. Jadi yang nggak cantik nggak usah ya. Suaminya itu kan langsung jadi masa idahnya langsung mati. Ya, sejak dia meninggal itu. Sejak dia meninggal. 100 hari. Iya. Berapa? Berarti 3 bulan. 3 bulan ya. Pada paham. Kayaknya ada ngetong ini ada ngetong. Wah, banyak nih peninggalan nih. Makanya jangan banyak-banyak yang cari duit. Nanti biasa-biasa ya. Pokoknya ke saya terus. Kayaknya pertanyaannya. Kita kita tanya gitu. Masa antum nanya saya nanya ke sana. langsung ditembak. Oke, terima Sip kasih. lah. Sip tak. Ya, masalah mudah-mudahan apa yang kita dengar bermanfaat untuk kita semuanya. Kita diberkahi oleh Allah SWT. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar menjadi amal dari untuk kita semua. Dipanjangkan umur kita, diberkahi dunia dan akhirat. Ya, untuk panjang umur, sering-sering silaturahimnya. Mudah-mudahan kita diberi umur yang panjang dan berkah. Ya, berkah dalam ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak ada kamera lah. Ini panitia. Dia bisa mata Her, kita ada yang ketemu Her. Hah? Di mana? Di lapangan. Saya ngomong. Orang apa nggak sih orang tua?
Hadita Bridin Ahmad Zahir khususan ila ruh Ibu Emma binti Rasuli khususan ila ruh Bapak Somali Allahumma fir lahu wa'afu 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 syai'ilai wa hum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin 'ala siratin mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فجعل الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبلا فمنه يأكلون وجعلنا منها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم
الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يقولون إلا صيحة واحدة تأكلهم وهم يحصنون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن يعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الله وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه
وإليه ترجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.